sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Khususnya rumah-rumah Pak. Karena salah satu dari apa yang mendorong kita ini adalah data statistik dari pemadam kebakaran bahwa tahun 2012 kemarin itu 71% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik. Dan rasa itu menjadi satu program besar buat kita, pemerintah juga dalam bagaimana kita melindungi nyawa manusia ini dari bahaya listrik. Karena listrik ini bisa menjadi sesuatu yang berguna, bisa juga menjadi sesuatu yang menimbulkan musibah bagi manusia kalau kita tidak mempergunakan dengan benar. Nah, perkenalkan kami memperkenalkan juga Schneider Electric. Ini perusahaan Perancis yang listed di Perancis, di Paris, dan termasuk salah satu top 500 Fortune companies, khusus bergerak di bidang energy management. Jadi terutama listrik Pak. Dan kita memiliki operasi di 120 negara dengan 140.000 karyawan. Salah satunya di Indonesia. Kita sudah ada di Indonesia sejak 40 tahun yang lalu Pak. Jadi tahun ini kami berulang tahun ke 40 tahun dan sudah bermitra cukup lama, terutama dengan PLN sebagai salah satu konsumen besar kita. Jadi kalau Bapak mungkin nanti melihat gardu distribusi yang ada di DKI misalnya, itu 80% di dalam gardu distribusi itu perawatan kami. Dari panel tekanan menengah, trafonya, itu kami. Termasuk juga lift sama kan? lain, Schindler itu Schindler. Kami Schneider. Namanya berbau Jerman tapi kita Perancis. Jadi sudah 170 tahun usianya kok di di Indonesia sendiri kita memiliki 4.500 karyawan dengan 7 pabrik. Semuanya berorientasi ekspor dan domestik juga, terutama yang di sekitar Pulau Gadung, Cikarang, Bekasi itu untuk 70% untuk konsumsi dalam negeri, terutama untuk berpartisipasi dalam program-program kelistrikan pemerintah. Jadi salah satu produk kami yang mungkin Bapak bisa lihat tiap hari di rumah maupun di gedung-gedung itu MCB dan saklar-saklar kita. Dulunya merek Lipsal, sekarang ini kita brandingnya semua Schneider Electric. Salah satunya seperti ini Pak. Kita memiliki juga satu peralatan yang merupakan sekarang menjadi suatu standar compulsory berdasarkan PUIL, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Itu adalah hard liquid circuit breaker. Ini adalah gawai arus sisa. Jadi kalau ada kebocoran, alat ini bisa mendeteksi arus bocor. Ini tidak bisa mendeteksi arus bocor. Nah, ini hanya bisa memproteksi terhadap short circuit dan beban lebih. Kalau Bapak ada kebanjiran misalnya, ini nggak berfungsi sebetulnya. Ini yang akan berfungsi. Jadi seperti di Thailand, Bangkok. Iya betul Pak. Karena tanpa sadar sebetulnya kalau terendam air itu MCB nggak akan trip Pak. Jadi di Bangkok misalnya waktu banjir besar itu 600 nyawa melayang karena tanpa sadar dia berada dekat dengan air yang ada sumber listriknya, tersengat listrik dan meninggal. Nah kita buktikan waktu itu kita analisa kenapa kok ini tidak bekerja. Ternyata sensitivitasnya tidak mencapai 300 mili. Jadi nggak bisa bekerja Pak. Ini bisa sensitif sampai 300 mili dan 30 mili bahkan. Dan ini secara standar sebetulnya oleh PUIL sudah dijadikan suatu persyaratan untuk rumah di bawah 3.500 PA itu harus. Tapi implementasinya ini yang belum bisa berjalan. Dan kita dengan konsul mencoba untuk terus bagaimana kita bisa menerapkan standar ini dengan baik. Konsul hanya bisa melakukan sertifikasi itu pada bangunan-bangunan baru Pak. Bangunan yang lama itu belum terjangkau Pak, karena tidak ada aturan untuk meresertifikasi instalasi yang sudah tua. Nah, kalau Bapak lihat banyak kebakaran karena rumah-rumah tua atau yang tidak dibangun dengan benar. Yang lebih baik di Jakarta ini kan bangunnya itu nggak ada IM, rumah-rumah liar itu, yang nyambung. Ya.
Yang lucu PLN kasih listrik kepada orang yang tidak ada IMB. Ya. Nah dia juga alasan betul juga. IMB dapetnya susah kalau nggak nyogok. Kalau nyogok juga nggak ada aturan juga dapat. Jadi di jalan instalasi juga main di dalam gitu loh. Nah itu yang memang. Tapi gini Pak, saya nggak tahu terpakai atau belum produk-produk Pak ya. Kita didorong, Bapak tahu LKPP nggak Pak? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Pernah dengar kan? Ya. Itu kantor di Smesco itu yang di Gatot Subroto. Nah itu ada kepalanya itu. Jadi kalau ada pemerintah, kami sekarang sudah menyadari kenapa tidak bisa membeli produk bagus. Karena bicara tender. Tender kan cuma ngomong ini. Kita mau ngomong aja ya. Kalau bisa produk Cina yang bagus. Kita tanya, ini berapa ya? Dia tanya balik, kamu mau yang harga berapa? Iya. Saya bikinin. Barangnya sama Pak. Ya cuma dalamnya gimana? Pokoknya semua spek. Nah kalau tender kalah semua barang bagus. Sama seperti bus. Hino menawarkan maintenance, pelatihan sopir segala macam, tender kalah. Yang datang mesin dari Cina semua busnya. Servisnya gimana? Itu dia pusing. Nanti gimana? Dia bilang dia ada TPR, dia bikin kan? Dia kan terikat sama dia. Kenapa nggak beli yang mobil yang umum sih? Bisa Hino udah 30 tahun di Jakarta, busnya udah gitu banyak. Ya beli yang populasinya banyak, servisnya ada jaminan gitu. Jadi kita nggak bisa tentukan merek. Nah, sekarang saya udah ketemu caranya. Daftarkan produk Bapak sama price list sesuai harga yang umum jual di pasar, itu ke LKPP. Di situ ada perjanjian dengan LKPP. Kalau nanti ketahuan Bapak jual ke swasta lebih murah daripada jual pada kami, maka Bapak didenda 5 kali. Tapi setelah itu kami mau beli berapapun kita tinggal beli. Jadi instalasi listrik bisa kita keluarkan Pak. Misalnya kita mau pembangunan dari kontraktor itu loh. Kita yang supply. Nah tentu misalnya 100 perak. Tapi kalau beli banyak pasti dapat diskon dong. Ya kan? Nah itu bisa di diskon. Nggak perlu tender Pak. Barang datang bayar. Jadi kami pun tidak disalahin. Kalau sekarang lucu kan, beli aqua misalnya. Aqua berapa? Kata ada 1.000 sebotol. Kami beli harus pakai PT lagi. Terus kena PPH lagi. Kan lucu gitu. Kenapa sih tidak pakai patokan harga supermarket misalnya Carrefour gitu loh. Atau Giant gitu kan, atau Makro. Di situ stoknya berapa, orang semua beli. Ya kita pakai stok itu aja kan. Jadi barangnya itu. Nah pemerintah tuh konyol gitu. Konyol gitu. Tulis kantor seperti itu. Nah sekarang kita rubah. Itu pun masih belum sempurna. Jadi untuk pembelian barang 200 juta, kita boleh ke supermarket beli. Kita tetap mesti cari perusahaan pinjam bendera, saudara tunjuk langsung, lewat dia, bayarnya dia bayar, terus dia dikenain keuntungan, dikenain lagi pajak penghasilan. Jadi lucu sekali pemerintah. Nah sekarang minimal untuk barang-barang ini kita udah bisa. Nah kita bisa lakukan ini Pak, dari energi ya. Kalau ini udah masuk di katalog, kan kita udah tahu nih, yang mau seperti ini. Kita mungkin bisa aja untuk orang tidak mampu, rumah-rumah yang mampu kita suruh dia beli, standarnya seperti ini, bukan merek ini, terserah dia gitu ya. Tapi kita kalau rasanya bagus, harga yang kompetitif, kita beli, kita pasangin Pak di daerah tertentu. Yang nggak perlu tender. Nanti Bapak masuk di katalog. Bapak catat aja tuh nama kepalanya yang LKPP, ya LKPP deh, supaya ada price listnya itu. Jadi kita bayangin Pak, kita ada uang dari bulan Juni, mau beli 1.000 bus, nggak datang busnya Pak, sampai hari ini. Tender disanggah lagi, Beritanya udah cuma Pak. Ngeselin itu Pak, duit ada, karena pengadaan barang. Terus yang lebih gila lagi, belum kekirim 15 tingkat dari Cina lagi yang menang. Dia tahan bayar denda, Januari baru kirim gitu. Ya, kita diserang dengan dia. Coba kalau beli Kijang misalnya, beli Xenia, Avanza atau Extreme, langsung beli di katalog. Nah, saya lagi dorong nih kelompok Indomobil, Astra Group untuk langsung beli. Nah itu cepat. Nah ini semua alat Bapak yang Bapak punya ini Pak, Bapak bisa taruh di katalog Pak. Bapak selalu cetak price list kan, tiap 3 bulan kan diperbaharui itu. Tinggal masuk kok elektronik, dan itu bisa masuk website. Cuma masuk websitenya,
Ketik ini ada juga rkpp.go.id, ada ketik. Misalnya sini ada wifi, ada wifi. Udah masuk ke sini. Dia catat dia punya nama kepalanya Pak Agus Raharjo namanya. Hari ini kita lakukan, bisa contoh kita lihat produk, kita mau beli produk ini, coba masuk ke itu, kita datang ke dia kok produk bapak masuk seluruh Indonesia Pak, pemerintah tinggal beli. Punya patokan dulu Pak. Izin Pak. Jadi kalau gitu pengadaan barang bukan jasa ya Pak ya, barang bisa langsung e-katalog semua. Langsung. Bisa ya. Nah, kayak semen, kita beli semen, Iya. mau ngecor, Mencari. hot mix, itu langsung dikatakan E-katalog. cepet. Nah, saya lagi dorong sama Pak Jonathan, saya bilang, sekarang punya pabrik-pabrik teman sekarang bangunan kan, apa sih hanya itu ya pabrik casting itu Pak, yang langsung datang, Iya. begitu apartemen langsung duduk-duduk, jadi kan bisa mau padang, kan ada beton-beton itu, Bapak datang ke perusahaan precast itu, precast namanya, ke perusahaan itu, suruh dia daftarin ke e-katalog. Nggak perlu lagi. Ini nanti Bapak lelang cuma lelang orang kerja, Iya betul Pak aja. cepet Pak. Betul Pak. Itu pun nanti lama-lama kalau ada perusahaan BUMN, BUMD segala macam, kan dia biasanya bangunan, saya kalau kebakaran kita, berapa jatuh. Kami punya kesulitan Pak, misalnya orang kampung kebakar rumahnya, 100 rumah. Gimana caranya bangun untuk mereka? Nggak bisa. Karena sifat APBD itu harus tahu di mana dan jumlahnya ada. Kalau kita menganggarkan kebakar di rumah ibu, jumlah sekian, itu mah bukan anggaran, saya bakar rumah ibu namanya, saya udah tahu kebakarnya berapa. Saya udah, jadi kan nggak mungkin. Nah sekarang nggak mungkin orang-orang miskin kebakar. Dia mau tinggal Pak, ya ada sumbangan seng, sumbangan apa, dia asal bikin-bikin kumuh lagi, yang jatuhnya jelek lagi. Nah tapi kalau kita punya masuk ke ikat, saya lagi dorong. Misalnya kita tahu nih, sebenarnya Pulau Intan misalnya gitu kan, dia kalau bangun rumah sederhana berapa per meter persegi? Itu buat rumah kan begitu tanya kan, 3,5 juta misalnya, dia masuk ke e-katalog, bahannya apa-apa, begitu kebakaran, itu kamu kerjain. Habis 1.000 meter persegi, ya udah 3,5 miliar, cepet Pak, dan langsung penataan kampung langsung beres. Ya kita bukan doain ya, pasti kebakaran terus lah, orang listriknya semua nggak beres kok. Nah begitu kebakaran, kita masuknya yang benar. Jadi mau perumahan kan, kita mau yang kayak gini, karena Jakarta sering banjir. Kalau nggak kesetrum orang mati. Ya jelas, dia perumahan harus seperti itu. Jadi gimana komisi? Jadi teman-teman suka bercanda. Caranya jadi minta oknum ini, oknum itu. Ya, kita atur aja harga di sini. Dapat diskon berapa untuk bantu kalian yang begitu komisi. Kalau sekarang nggak markup barang 100 loh, jangan bikin 200 kasih ke saya. Ke perusahaan yang besar mana mau ikut Pak? Tapi kalau cuma bilang berdasarkan diskon atas penjualan, orang masih bisa. Ada diskon sekian, ya kayak bonus Anda beli sekian itu masih bisa masuk. Kalau masih mau main itu masih mainnya lebih elegan gitu Pak. Kalau ini 100 bilang 200 kurang ajar sih. Udah barangnya jelek lagi 100. Jadi kita DKI membeli barang harga mahal, harusnya bisa beli barang ini Pak. Harganya dia beli barang yang murah. Karena permainan tadi, pengadaan barang. Dan itu curang nggak? Tidak. Karena memenuhi syarat. Yang ikut 5 orang, kayak gitu. Yang ikut tender dia. Jadi memang dia nggak pernah salah secara administrasi, tidak salah. Sama aja kayak parkir distribusi BPKP. Lu nggak pernah salah kan? Ngabisin uang 21 miliar untuk mengutin distribusi parkir. Uang yang dipungut berapa? 20 miliar, ekor 1 miliar. Tapi nggak usah parkir saya bilang. Tapi kalau nggak usah pengen dapatin 20 miliar, lama lagi. 21 miliar saya deposito aja, itu aja. Kalau nanti juga untuk untung 1 miliar, ya itu pemerintah. Kita semua mau dorong ke e-katalog. Tinggal lihat aja misalnya alat berat ya, bisa contoh. Nah, berandanya masuk dulu di mana? Informasi publik, informasi lelang. Dia ada pelayanan juga, pelayanannya. Itu ada pengumuman lelang. Itu saya lihat tuh lelang-lelang mana. Itu ujian. Call center mana barang-barangnya. Ada barang-barang kok. Itu bisa kita lihat. Ada daftar barangnya itu. Ada daftar barangnya. Mana ya kemarin? Informasi lelang.
katalog. Di katalognya apa yang masuknya di katalognya? Belum tahu ini Pak ya. Iya. Tapi ada tender-tender di Jadi kita makin dorong ini banyak, mesti kasih tahu dia, nggak instansi kadang tahu dia nggak mau lakukan. Soalnya komisi mainnya susah. Dan ini menguntungkan pemakai kalau dia bapak betul-betul bisa pilih mutu barang terbaik. Alat kesehatan pun kami lagi dorong masuk ke sini, Pak. Nah, ini ketahuan langsung. Langsung ketahuan. Karena kalau lelang nggak disebutkan. Iya, iya. Nggak ketahuan pembuatan dari mana atau Isi-isinya. Cuma ada listnya kok, langsung bisa lihat di sini. Kemudian langsung alat berat, harga berapa. Di sini berandanya kali. Nah, cari di situ pasti ada di situ. Berandanya dulu masuk. Ini mau cara masuknya? Hah? Langsung. Apa buka bawah? Kalau bikin rusuk sendiri lagi, langsung keluar obat semua kita biar masuk alat kesehatan udah masuk nih, tadi udah bagus dia kerja cepat nih. Mau kemarin saya kejar alat kesehatan, mau beli hand cruiser juga langsung situ langsung ada, langsung beli. Nggak usah tender, langsung tunjuk Pak. kita dorong. Nah ini berlaku sendiri prosesnya Pak. Nah begitu udah dapat harga 100 misalnya. Waktu kami beli, kami juga negosiasi sama Bapak dong. Negosiasinya apa? Kirimnya berapa lama? Iya. Terus kalau saya beli jumlah sekian dapat diskon berapa? Nah selama dapat diskon ke bawah boleh Pak. Misalnya kalau bilang 100, kita hanya boleh mainnya di bawah 100. 100 boleh nggak? Boleh. Ya masa saya beli banyak nggak ada diskon? Iya. Karena ini Bapak juga tidak melalui distributor, tidak melalui toko lagi loh Pak. Jadi ini motor Kompas langsung produsen kan? Atau langsung distributor utama? Bisa tuh. Nah, kalau ada produsen dia nggak mau produksi kasih distributor utama. Minimal yang harga utama nih kan? Iya. Pasti logika lebih murah dari Pak Pasar Pak. Nah itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi Bapak, mendorong industri Bapak. Karena Bapak sudah beli captive market, pemerintah beli. Iya. Itu yang bayangin kalau kita membuat peraturan apapun, nanti pasti saingan Bapak akan tidak masuk di katalog juga. Ya silakan. Jadi tinggal ngadu mutu deh, ngadu harga. Iya. Nah kalau orang saya main sama Bapak, kasih saya beli dulu. Bapak juga nggak mau kasih terlalu banyak, mau cukai dari mana pemerintah duitnya. Tapi kalau ada TBK kan, Iya. nah kalau TBK dia lebih cepat. Pasti ada harga ke orang lain berapa, distributor ada listnya. Nah itu patokan dari perjanjian Pak. Kalau ternyata bohong lebih mahal, denda 5 kali dan blacklist 2 tahun. Kalau Bapak nggak bisa buat pengadaan barang seluruh Indonesia. Nah, jadi fair. Kalau yang nggak suka main pasti suka kayak gini. Dia bicara mah. Kalau yang suka main-main ya itu produk-produk jadul lah, abal-abal ya. Ya ini kayak gini, enak juga masuk ke dalam bermotor. Klik aja dia keluar. Kalau nggak ada alat berat Pak, mesin pertanian. Dia masih ada masalah berarti. Hah? Bangunan juga ada. Betul kan ya? Dari mix. Nah bahan bangunan belum dorong, kita lagi mau dorong. Ini kan mesti produsennya yang mau. Yang apa precast tadi, wah kuatnya cepat sekali Pak. Perlu Pak. Dia semua bangunan dia Bapak tinggal beli, tinggal pasang, semua cepat. Kok lagi nggak bagus ya paletnya? Enggak, dari sananya nggak jadi buka. Ada masalah ya? Sananya Lagi. Biasa. Tapi minimal listnya sudah ada, kita Ya, beli. Dia bayangkan alat berat kami langsung beli dump truck sampah semua kita beli langsung cara ini. Tidak ada lagi tender. Cepat prosesnya. Kalau tender Pak, 6 bulan tuh nggak datang barang Pak. Bus nggak datang, dump truck nggak datang, truk sampah nggak datang, alat berat nggak datang. Masalah. Sangga menyangga, pakai gede, pakai kecil. Apa sih susah gitu, tinggal beli aja saya bilang, asal lebih murah. Dia kita minta. Alat kesehatan juga sama. Alat kesehatan itu penipuannya tinggi sekali Pak, nggak jelas Pak. Guntingnya bisa macam-macam, yang bisa patah sampai gunting. Kita nggak ngerti kan. Merek nggak boleh disebut.
Kan bisa ciptain gunting KW 5 sampai. Mau gimana tau. Nah kalau ada itu tinggal beli. Kita dorong. Obat udah Pak? Sobat sudah. Nah, obat sudah. Tetapnya masih main lawan kita. Lambat beli, nggak mau beli itu mau tunggu diskon yang banyak. Kan brandnya kan minimal udah nggak ada markup, susah. Kayak komisi diskon ya sudah tutup sebelah mata. Yang kasih diskon juga nggak goblok kok. Mana mungkin kasih diskon gede. Yang bisa gede kan kalau di markup dulu kan. Kalau nggak di markup ya pasti kecil. Anggap saya uang distribusi ya itu tutup mata kalau kecil. Jangan ngurangin banyak. Kita tahun depan bisa saving triliun-triliun rupiah nih yang masuk e-katalog. Kalau tulis kantor saja, kayak bisa habiskan 6 triliun Pak. Seluruh Indonesia. Banyak yang cabang, kabupaten, kota, segala macam. Jadi kalau kita beli dengan e-katalog, hemat 28% Pak. Anggap 20%-nya itu 1,2 T Pak. Karena kan bisnis yang lebih enak daripada di pemerintah. Hemat aja udah kaya raya kita, kalau sedang cari duit. Mana hemat aja. Kaya raya Pak, cuma hemat aja pemerintah. Jadi tugas kita sini itu cuma hemat aja, cari-cari gimana cara hematnya. Hemat tuh kaya raya. Banyak duit DKI. Nanti bisa bingung pakai duit. Ini pajak online semua. Kalau sampai 120 triliun setahun, Bapak bingung pakai yang mana Pak. Saya mau siapin orang malas di DKI kerja, 200.000 orang makan gratis, nggak apa-apa. Cuma 1,8 triliun, kasih makan aja. Tiap hari makan gratis, untuk dikurung di daerah Lebak sana. Di daerah Sukabumi sana, kebangunnya. Oh mas kerja kan, nggak mau kerja. Kalau di sini Pak dikurung, udah tanah mahal, ya keluar ngemis-ngemis lagi Pak. Iya. Udah kurung gitu aja. 5.000, 15.000, 200.000 orang, 30.000 sehari makan. 10.000 ibu masak, 5.000 kalau makan di Sukabumi, di Cimacan sana udah mewah tuh 5.000 satu orang. Makan enak loh. Udah pakai ikan mas kali di situ makannya. Nah, 5.000, tinggal situ aja. Jadi pagi-pagi model gitu di sana aja. Bisa gitu. Ya jadi ini aja. Apalagi selain produk. Jadi kami Jadi Bapak ada semacam kuis itu ya, upload. Iya, jadi kita membuat satu program. Mau upload ya? Sorry. Jadi kita ada program untuk meningkatkan juga nantinya. Ya maksud saya warga apa mau ya? Dapat hadiah satu gitu, upload gitu ya. Udah coba belum? Udah jalan belum ya? Minggu depan kita launching Pak, jadi program itu berjalan sampai akhir Desember. Dan kita akan menyediakan setiap kali orang akan merekam 10 detik itu pada saat mematikan tombol listrik, dan diupload di tempat kita. Setiap satu itu kita akan menyediakan satu paket MCB box, MCB dan MCB. Hanya orang Hanya itu akan diberikan phone, pakai handphone gitu ya. Ya, Langsung kirim ke website kami. website. Ya, langsung Pakai kita email dong Pak. Ya, Upload biasa. satu biasa aja Pak. Dia kayak upload ke YouTube sih sebenarnya. Upload. Oh udah disiapin website Iya, ya. iya. Masuk langsung. Langsung nanti mereka daftar namanya, setiap mereka itu kita Pakai konversi BlackBerry ke. lebih cepat atau WhatsApp atau apa gitu nggak? Sekarang ya orang kan udah mulai lari ke smartphone yang lain juga Pak. Jadi mereka bisa upload versi action mereka. Oh daftar dulu masuk website, daftar sudah ada ya. Iya. Habis foto langsung masuk gitu ya. Iya. Oh cepat ya. Iya. Oh itu ikut tuh Bang. Nah, sebenarnya dari sisi kita juga ke mereka kita kasih hadiah sih kalau mereka berpartisipasi Pak. Jadi pada saat mereka menghemat energi, mereka kan juga menyelamatkan, bisa membantu menyelamatkan Sambil makan. lingkungan. Ya. Dari Holland ini. Belum sarapan. Udah langsung acara bagi Pak. Ya, kan. Nah, dia yang membangun terus Pak. Setengah 8 di sini saya. Tiap hari gitu Pak, kayak robot. Banyak yang jadi kerjaan Pak nih. Dan jam 11 kalau sampai rumah, 11 lewat. Silakan, makan aja. Jadi dari sisi kita, kenapa kita mengirimkan surat ke Pemprov DKI, karena kita punya 1000 set ini Pak, MCB box dan sukses gitu ya, MCB dan ELCB yang akan kita berikan ke pemerintah yang memiliki program yang relevan dengan semua donasi kita ini sih. Kita melihat sih sebenarnya Pemprov DKI karena banyak program dengan perumahannya, kampung deret, dan relevan dengan isu kebakaran rumah. Kita punya produk yang juga sesuai untuk membantu. Makanya kita
bermaksud untuk bermitra dengan Pemprov DKI. Cocok dengan perumahan aja. Ya Pak. VCS kalian mereka. Iya. Jadi tidak bisa dengan Pak. Ya, udah dicoba, begitu ini masuk ke e-katalog, bagus, kita bisa langsung beli. Iya. Perluasan gitu. Ini nomor handphonenya aja punya. Iya Pak. Jadi kita menyediakan 1000 sesar nanti untuk diberikan melalui Pemprov untuk disalurkan pada program-program Bapak untuk perumahan. Ini juga bagian dari Kalau sesar. 100 detik ya orang tuh videonya 100 detik gitu sih. Iya. 10 detik sih sebenarnya. Jadi sekitar 10 video ada satu yang disumbangkan gitu. Untuk apa lihat orang? Sebenarnya kalau dari sisi saya sebagai orang biasa sih sebenarnya ada hadiah yang mereka bisa dapatkan. Nggak buat bapak tuh apa sih lihat itu? Sebenarnya karena misi kita kan sebenarnya energi manajemen Pak. Karena kita pengen mengedukasi bagaimana mereka sebenarnya bisa menghemat energi di Maksud rumah tentukan jam berapa dia harus malam. Jadi kan sebenarnya kan orang pakai listrik kan malam. Jadi harusnya mereka malam itu tidak lupa mematikan listrik. waktu dia Jadi dia kita- ninggalin ya, mati. sebenarnya kita message Kalau dia itu sih. mati gelap dong videonya. Ya emang gelap. Pada akhirnya emang kita mesti lihat dari terang jadi gelap. Kalau dia dari terang jadi terang lagi berarti dia nggak ada apa-apa. Jadi saving energi. Saving energi. Makanya kita mengajak mereka untuk save Bukan mau energi. mintai merek apa tuh panel. Justru kalau dia itu kan dia lebih tahu tentang kita Pak akhirnya sebenarnya kalau dari sisi dari brand. Jadi mungkin dia, Saya aja nggak tahu berarti. hah? Karena dulu mungkin tahunnya miring Pak. Karena kita banyak brand Di jadi rumah satu. saya kayaknya nasional deh ini. Oh, Nah, nasional Pak ya. Iya, kalau kita selalu berada di nasional. Sama Broko ya. Ya, iya. banyak Pak merek ini. Ya. Kami salah satunya pemain utama dari 3 Proko pada solusi kita. Futsal. Kemudian karena kita banyak bermain dulunya di B2B Pak, jadi banyak proyek-proyek untuk PLN, Jogadu, pabrik, gedung high building. Kita punya produk-produk untuk residential ini baru 10 tahun terakhir Pak. Nah kita mulai masuk ke sektor retail. Nah dengan demikian kita lebih berinteraksi ke end user, ke masyarakat umum. Jadi kita memang spesialisnya itu di energi manajemen, lebih banyak ke sektor industri yang lebih ke upstreamnya. Kami hanya ketemu perumahan aja kan. Jadi di LCB sendiri itu Pak, saya tadi Pak Hendro kan bercerita mengenai untuk ketika terjadi banjir Pak ya, untuk air bisa mengalir melalui air. Nah selain itu LCB ini juga kan namanya LCB liquid circuit breaker Pak, jadi ada suatu harus bocor. Bocor itu terjadi misalnya kabelnya itu sudah mulai mengelupas. Nah itu yang Dia langsung bisa deteksi. dia akan deteksi. Jadi kabel yang mengelupas itu kan nanti akan menimbulkan suatu ini Pak, sinyal listrik yang akan menimbulkan api. Nah, sebenarnya bahaya-bahaya kebakaran itu kebakaran yang banyak terjadi karena hal seperti itu. Nah, hal seperti itu tidak terdeteksi oleh MCB. Jadi walaupun kita pasang MCB, Ini listrik penting ya Pak. iya. Banyak orang mati kena listrik itu sengaja di jalan di pagar itu. Nah mungkin tidak boleh lah. Selama ini karena untuk kerja katalog ya, kami udah paket yang pakai itu kan yang sebelumnya yang LCD ya. Ya justru LCD ini kita baru tahu Pak. Karena uang kita kan banyak dengan LCD. Kita juga masuk ke dalam lelang. Kita pakai ini ya. Iya. Kita nggak pakai ini kan. Iya. Itu yang kita baru tahu itu. Bagus kan nanti mungkin lapas yang mereka tahu. Ya tiap orang dengan misalnya lapas sayur update terus kan nanti. Ya nanti kami beli. Beli banget itu. Contoh seluruh Jakarta ganti modelnya. Banyak banget. Ganti aja. Harga manusia ya. Iya. Mati loh, nggak enak anak kecil. Yesus emaknya. Udah 2 loh mati. Iya. 2 ya kemarin. Dari Gara-gara hujan, udah terkelupas. Dia nggak mati kan listriknya kan. Saya kadang-kadang naik jembatan penyeberangan aja ya dulu waktu saya sekolah ya. Jam tuh ada listrik loh. Bocor. Itu berarti kan kalau ada ini dia mati langsung aja. Nah ini penting Pak. JPO kita semua. Jadi sampai dengan di disub juga ya. Ya, JPO disub juga. Energi yang ngatur loh. Taman-taman itu Pak. Udah kata nomornya biar kenal Pak. Ya. Buat kenalan aja. Saya cuma jadi wasit aja dengan ini. langsung manusia. Langsung ini Pak, ini sebenarnya 30 mili misalnya sebenarnya. Jadi dia sampai 30 mili itu sudah langsung trade dia.
Kalau 5 mili sama itu ya. Sebentar itu ya Kecil. Dan kalau itu juga ada loh 10. Dia nggak perlu lengket, kalau yang mereka udah lengket kan. iya betul Pak. Jadi tergantung kondisi kita basah atau enggak. Kalau kita orangnya yang suka keringetan, nempel kena listrik, setrum, bisa bahaya. Nah, saya dulu kayak Pak tahu Pak. Iya. Kalau pakai telan itu saya nggak tahu mobilnya kayak apa. Ya Bapak memang nggak itu masalah. Iya, iya, kan. Semua taman JPU jalan di semua. Ngeri lah. Kasian orang nyebrang meninggal gara-gara itu. Ngeri. Saya pernah mandi pun ada listrik loh di hotel mana. Kaget saya. Karena ada pemanas. Di Batam itu loh. Pemanas. Iya, Ada listrik Pak. betul. Di rumah saya juga pernah ngalamin seperti itu. Saya kan kaget ya ada listriknya. Masih ada yang bocor tuh. Makanya pemanas listrik pemanas dengan listrik itu selalu ada LCD, Pak. Kalau tanpa LCD sangat berbahaya karena harus bocor tadi itu. Tahu. Ini kan selalu sudah dilengkapi dengan LCD. Inilah alatnya sebetulnya. Karena itu akan membuat kita bisa, kalau kita nggak tahan, Pak, ini udah kolaps. Dan sekarang saya pakai yang solar cell. Nah, itu aman, itu aman, Pak. Halo. Tapi saya sudah lebih suka yang langsung. Yang instan. Nggak usah nunggu. Iya. Ya kan nungguan mesti buang dingin dulu, nanti baru. Itu ada plus minus, tapi ya itu. Tapi sudah rata-rata yang baru sudah dilengkapi dengan LCD, Pak, di dalamnya. Di Belitung rumah saya masih tipu kontraktor. Tembaga cuma lapis, di dalamnya palsu. Oh iya. Sering nggak listrik itu. Bohong seperti itu. Ini bayar kontraktor, dan kita nggak ngerti kan berapa juta per meter persegi sama listrik semua. Ya 3,5 juta ya udah murah kerjanya. Ya dalamnya dia. Jadi lebih baik kalau orang kerja bangunan listrik tuh kita yang terjun dia Pak. Jangan itu lagi, listrik itu paling penting tuh listrik di rumah. Konslet kebakaran. Konslet juga mati lampu, ya AC nggak nyala. Konslet itu. Kita sebenarnya melakukan ini Pak, pelatihan untuk tulang-tulang listrik di Indonesia Pak. Jadi dari tahun lalu sampai sekarang artinya tahun ini 7.500 Pak. 7.500 instalatir kita training dan kita sertifikasi supaya mereka bisa memasang produk MCB, ELCB dengan benar. Karena ini perlu skill tertentu, Pak. Nggak bisa sembarangan dipasang karena sering yang masang kan tukang batu, Pak. Nah, kita ajarin itu supaya benar. Sehingga masyarakat kalau memerlukan siapa yang masang, tinggal ke website kami. Ini ada daftar semua yang sudah disertifikasi bisa memasangnya. Itu 7.000 itu sebetulnya seluruh anggota AKI yang kita sertifikasi seluruh Indonesia. Jadi langsung masuk ke website-nya ya. Iya. Itu berarti dia Pak, coba. Iya. Ya, ini tugas energi untuk amankan taman, tidak ada penyeberangan, semua jalan-jalan itu. Jadi apa? Nah, Tidak ada yang melihat namanya. iya. Kalau bisa dibenar pelan. Kita lagi mau rubah jadi sistem kasih swasta, dia mesti bersihin tiap 2 hari. Kalau kita tak jalan sistem. Manusia. Dia kayak di Eropa itu, dia tuh kartu JPU Kuntilan tuh. Iya. Itu dibersihin. Jadi yang dapat hak kita di sana wajib bersihin juga tiap 2 hari. Kalau kita dipasang dibiarin kita yang bersihin, konyol bener. Itu kan rusak kota aja, jadi dia harus bersihin. Ini mesti rubah. Nah, berarti udah ikan Pak, dari Bu Rita dan dari saya 4. Nanti kita beli yang kemurahan Pak. Jadi udah masuk ke ikan LKPP itu toko nggak bisa beli. Itu hanya khusus instansi pemerintah beli gitu Pak. Jadi Bapak jangan khawatir nanti distributor agent jadi masalah. Enggak ada masalah. Retail jalan aja. Jadi saya pribadi bisa nggak beli di katalog? Nggak bisa Pak. Saya belinya sebagai Pemprov belinya gitu. Nah jadi itu yang, jadi Bapak tuh hanya tambah satu market aja. Kalau dulu kan main kan, mesti ada lobby, ada tukang yang ke pemerintahnya, yang kasar kusuknya, mesti ke pabrik-pabrik yang kecil kan gitu kan, yang mesti sering datang, kasih voucher pijit, kadang-kadang voucher kayak begitu kerja kan perusahaan-perusahaan kadang-kadang kan, kasih voucher yang nonton apa, kayak model-model gitu. Ya udah hafal lah kerja sales itu, teman-teman saya banyak sales itu tahu ya. Banyak, Pak. Banyak. Ya, berarti Kemudian oke. mengenai saya bicara dengan Pak Agus mengenai aset bangunan kan Pemda memiliki banyak sekali ribuan sekolah, mungkin ribuan bangunan Ya, bangunan. sekolah juga penting. Kita bisa bikin program Pak, asal Bapak masuk dalam e-katalog,
kita beli. Gak usah tender Pak, tinggal kita ganti, dapat berapa skor itu penting. Anak-anak kalau bukan anak strum mati kan gak lucu gitu. Terutama daerah banjir dulu Pak, kita masuk. Ini mengenai energi manajemennya, karena saya tahu mungkin juga Bapak tanya rekening listrik kan mahal nih Pak untuk gedung-gedung kantina. Ini kalau kita punya energi manajemen, energi efisiensi program Pak, yang bisa membantu Bapak untuk mengelola penggunaan energi listrik terutama. Bayar nggak masalahnya? Nah, kita bisa memberikan contoh ya, misalnya untuk satu bangunan kita lakukan assessment seperti apa sih pola penggunaannya. Saya bisa connect Bapak ke sentral energy online kami. Nah, kita punya satu energy online server di Kanada yang bisa saya connect ke unit-unit Bapak. Bapak hanya perlu pasang meter yang bisa masuk melalui kita ambil datanya melalui internet Pak. Saya hanya perlu disediakan itu, kita akan tarik nanti setelah 3 bulan kita berikan laporan itu. Gedung kami aja Pak. Gedung kami aja juga nih. Coba. Kalau di kan kita bisa, Gedung DKI. ya, kita bisa perlu memasang beberapa. Cuma jangan suruh Kanada musuh sama kita dimatiin lagi nih. Nah, kita ada 2 step sih, ada server kita sendiri, di sini juga ada, di sana ada. Nah, di sana kebetulan karena ada energy bureau yang bisa membantu kita mengenerate report dan menganalisa. Kita Pertanyaan saya tuh, ini semua kita mesti bayar atau tidak? yang ini free Pak, yang Free. energy online ini free. Nah, setelah itu solusinya kan setelah Bapak tahu ini return penggunaan seperti ini, di bagian mana konsumsi terbesar, masuk pada langkah solusinya. Ini mau efisiensinya gimana? Berarti kan perlu Beli barang. investasi ya, perlu barang apa? Enggak, kalau perlu beli barang, ada di katalog, selesai. Oke. Maksud saya kalau tadi untuk jasa, tadi kalau harus kenakan bayar, kita nggak bisa Pak. Kita free Pak. Pasti tender. Ya. Jadi kalau jasanya free, Bapak lakukan saja di gedung ini. Nanti mau beli barang, barangnya di katalog, kita tinggal beli, tinggal ganti. Ya. Itu bisa Pak. Ya. Dengan demikian Bapak tahu lah pola pemakaian dan Semua efisiensi. gedung aja Pak, bawa kerjain Pak, yang gede-gede dulu Pak. Ini 20 lantai gitu ya? 23 lantai. Yang sebelah gedung sama yang ini semua. DPR-nya lagi belakang, semua nih. Pasang aja. Bapak yang tanggung jawab kan. Tapi cuma pasang untuk analisa, gratis ini. Sama kayak OS. Kita ambil satu gedung Pak, kita untuk tunjukkan ke Bapak di cara kerja. Gedung yang gede aja. Ya. Kalau yang sudah ada profit juga Ya. Gede loh gedungnya Pak. Terlalu gede. Pemakaian MVA ini besar. 10 MVA. berapa kali? Apa ya? Oh, itu besar. Itu udah besar sekali sih. Nggak bisa lagi deh. Bisa Pak. CV-nya Bapak akan berasa kalau di situ. Karena apalagi kalau Bapak belum melakukan kegiatan energi efisiensi sama sekali, itu opportunity-nya, quick win-nya cepat sekali. Itu bisa jadi model Pak. Yang Bapak kasih lihat dari sebelum sesudah. Ya, Pak Gubernur sukanya itu. Jadinya kelihatan dari target kecil. Ya, yang repot kan gini kan, kalau untuk ngadain ini mesti bayar. Kayak tempo, wah kita nggak bisa nih. Nah, Jadi kalau nggak bayar Pak, selama ini kami manual aja. PC 21 gedung. Ya. Rasakan itu Pak. Oke. Justru yang diperlukan itu. Ini ada website kan nanti Pak. Iya. Bapak bisa pantau sendiri juga. dia kan bisa pantau kan analisa. Bisa. Bapak bisa lihat. Tidak perlu sendiri. kita buka ke publik untuk pantau. Ya. Tapi semua maunya transparan. Ya. Kita mau kerja sama yang West itu. Itu coba masuk sini, itu menarik itu. West.com itu. Ini menarik itu untuk tahu lalu lintas. Saya itu nggak mau invest lagi. Jadi saya mau invest untuk mengetahui supaya masyarakat tahu kecepatan lalu lintas. Saya masuk ke West langsung berubah. Itu kita mesti ngundang dalam diskus tadi ya. Atur saya masih tahu dia sini. Kalau PP sini. West itu. Kalau Ini itu, ya. iya. Jadi butuh apa kita invest? Belum tentu orang mau ikut kita. Ya. Yang udah West ini aja kita langsung suruh semua orang pegang aja Android. Beli aja yang smart friend yang murah-murah yang dari Cina punya Android. Ya, udah. Kelihatan betul. Ya saya harus geser lagi Pak. Ya Pak. Ya kan ya. Dia langsung aja ya. Kata, makasih Pak. Oh, oke, soal itu ya. Nanti saya ketemu Bapak Januari untuk memastikan berapa yang akan kita berikan ke Bapak setelah Iya. Ya tapi yang penting maksudnya bikin sistem buat kami itu dulu. Iya, iya. Ya. Terima kasih. Pak, Beres. boleh kita foto. Oh, ayo. Iya Pak. Foto $2.